Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Karomi, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di kampus Universitas Negeri Malang. Saya akan melakukan uji kinerja di SMK Nurul Ulum Manggar Teranakan Pamekasan pada tanggal 23 November 2020 jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Inilah biodata saya secara pribadi, ini secara lengkap ya. Akhiran semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya? Iya. Alhamdulillah baik. Kalau sudah baik semua, katanya sudah baik, saya sampaikan kepada nanti semuanya, kita tetap jaga jarak ya. Ya. Jaga kesehatan karena sesuai dengan protokol COVID-19. Sudah ada maskernya semua? Ada. Baik, sebelum materi ini dimulai, silakan ada yang ingin doakan. Silakan, siapa? Silakan. Bersiap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada yang memimpin doa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk, nak? 5 orang. 5 orang. Coba disebutkan siapa saja yang tidak masuk. Nurul Aprilia. Baik, selanjutnya adalah silakan pada anak-anak semuanya dicek kebersihan kelasnya, apakah masih ada yang kotor, atau silakan tetap jaga jarak karena yang namanya protokol COVID-19 tetap kita taati aturan yang sudah ada. Baik, sebelum kita mulai materi ini saya kasih yel-yel ya, biar nanti kalian tidak tegang ya. Ya, Kok kalian tegang semua? Ayo semangat. Saya punya yel-yel, yel-yelnya seperti ini. SMK nanti dijawab oleh kalian SMK Bisa. Setelah itu nanti kamu jawab lagi kedua kalinya SMK bisa. Yang ketiga SMK Hebat. Yang terakhir SMK luar biasa. Biasa. Coba dulu, coba. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK. Luar biasa. Yes. Nah, tepuk tangannya untuk semuanya. Baik. Selanjutnya untuk materi ini saya siapkan dulu ya. Yang belakang kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Nah, perhatikan. Dalam slide presentasi ini adalah permasalahan perbaikan pada routing statis SMK Nurul Ulum Teknik Komputer dan Jaringan Pamekasan. Selanjutnya dulu ya. Dalam materi pembelajaran ini, tujuan pembelajaran perlu saya jelaskan bahwasanya yang pertama kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan routing statis. Jadi kita menganalisis tentang routing statis. Yang kedua, berikutnya adalah berkaitan dengan keterampilan kita memperbaiki konfigurasi routing statis. Selanjutnya adalah cek dulu ya. Di tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan cara pemeriksaan permasalahan routing statis melalui kegiatan pengamatan dan diskusi dengan guna. Jadi nanti kalian itu bagaimana cara mengamati permasalahan yang sudah ada. Dalam tujuan pembelajaran ini kalian nanti bisa mempelajari berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi permasalahan pada routing statis melalui praktikum yang membuat laporan. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan dari hasil itu sendiri ya. Saya sampaikan pada anak-anak semuanya, dalam pembelajaran hari ini kita tetap tetap semangat, tetap belajar karena materi ini adalah materi nanti ketika kita di dunia usaha dan dunia industri, maka secara otomatis kalian akan dibutuhkan materi ini. Jadi materi ini sangat penting bagi kalian ya. Baik, selanjutnya adalah sebelum ini adalah saya tanya dulu kepada kalian materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya yang pernah kita sampaikan? Ada yang ingat?
Ada. Duh, kok kayaknya lemes lagi nih. Ya, jangan lemas, semangat. Kenapa? Sakit nggak ya? Bukan, enggak. Kenapa sakit? Sakit. Sakit. Oh ya, tetap semangat ya. Ya, coba saya tanyakan dulu pada kalian, apakah materi sebelumnya masih ingat? Ya. Ingat ya? Ya, coba silakan ada yang bisa jawab dari pertanyaan. Ayo, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Kok lemas? Ayo semangat. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya, silakan. Silakan. Ya, ini makin temannya dulu ya. Ya. Namanya siapa? Dino Reza. Ya, baik. Saya sampaikan dulu. Ini bagi yang sudah jawab, saya kasih hadiah ya. Hadiahnya yang pertama adalah saya kasih penilaian, ya, kasih penilaian. Nanti yang bisa jawab kasih penilaian. Atau nanti saya punya oleh-oleh di sini. Yang ada ini ya. Jadi nanti siapa yang bisa jawab, kalian dapat hadiah seperti ini. Mau nggak? Mau. Selain ini, nanti ketika kamu bisa jawab, saya juga punya hadiah buku. Bagi yang nilainya tinggi, saya kasih hadiah buku. Itu ya. Ya. Baik. Silakan bisa jawab. Yuk, silakan Mbak Iza. Evaluasi dan manipulasi routing statis. 1. Statis routing. 2. Pada jaringan skala besar, jika kita menggunakan routing statis, maka akan sangat membutuhkan waktu administrator jaringan. Baik. Luar biasa. Silakan tepuk tangannya buat Mbak Iza. Ini hadiahnya. Silakan dimakan nanti ya. Selanjutnya adalah saya akan memberikan pretest kepada kalian memberikan soal sebelum materi ini dilanjutkan. Apakah kalian bisa menjawab atau bisa memahami apa yang nanti ketika sampaikan. Jadi dari soal ini kalian harus bisa menjawab dulu. Saya buka dulu soalnya. Ya, perhatikan. Soal pretestnya seperti ini. Perhatikan. Di situ ada soal, bisa dilihat ya. Bisa diperhatikan ya. Dari pretest ini saya sampaikan bahwasanya materi ini adalah sebelum kalian masuk ke materi, saya kasih pretest dulu apa kemampuan kalian bisa diukur atau tidak. Pertama, di situ ada soal pilihan ganda. Yang pertama adalah bagaimana cara melihat root IP pada router. Ayo, ada yang bisa jawab? Saya, Kak. Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Pak. E. Yang E adalah show IP address. Show IP address. Baik. Saya tanya dulu ya saya simpan dulu ya jawabannya ya. Ya. Baik. Selanjutnya adalah saya menyampaikan kepada kalian bahwasanya di dalam pembelajaran hari ini kita nanti membahas berkaitan routing statis, permasalahan pada routing statis itu ya. Baik, perhatikan saya akan memberikan sebuah permasalahan atau studi kasus ya berkaitan dengan permasalahan pada routing statis. Ya, perhatikan dulu ini. Ya, bagaimana mengatasi permasalahan pada routing statis? Cek dulu ya. Di sini saya punya punya gambaran 3 router, 6 PC yang saling terhubung. Di mana di sana ada beberapa router ya. Router 1, router 2, router 3 atau gedung 1, gedung 2 dan 3. Dan di sana ada ada beberapa switch dan ada beberapa komputer. Nah, kira-kira nanti permasalahannya bagaimana? Coba kita perhatikan dulu. Di situ, kita menggunakan tes koneksi dari PC 5 ke PC 0. Ternyata di sana terjadi unreachable. Nanti kira-kira permasalahannya di mana? Gitu ya. Loh, kok tidur nak? Kok tidur di kepala? Sakit? Enggak. Jangan tidur ya, tetap semangat. Ya, yang lain. Ya, Lil. Ini malam enggak tidur ya? Biasa ya, Lil. Tetap semangat ya. Semoga bisa, Lil. Baik. Terakhir adalah
tes koneksi dari PC4 ke PC2 itu bisa, artinya tidak ada kendala. Nah, kenapa hal terjadi semacam itu? Nanti saya tanyakan sama kalian. Selanjutnya adalah baik ya, kira-kira dari jaringan ini, dari 3 router 6 PC saling terhubung, kira-kira permasalahan apa yang ada pada jaringan ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah lagi ya. Yang bisa jawab kasih hadiah lagi. Yuk, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Siapa? Namanya siapa? Ira Datul Laksana. Ira Datul Laksana. Ya. Silakan Ira. Letak permasalahannya terjadi pada gedung 1, di mana gedung 1 masih terdapat hanya satu settingan routing statik, sedangkan router berjumlah 3 router. Itu ya? Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangannya buat kalian. Ini saya kasih hadiah biar kalian tetap semangat. Belum dapat hadiah ya? Ya, saya kasih nilai dulu yang sudah bisa jawab. Baik, silakan kalian membentuk sebuah kelompok, satu kelompok 3 orang atau 4 orang. Ya, silakan bentuk kelompok. Dari kelompok 1, saya langsung tunjuk saja. Ketuanya adalah siapa? Kelompok 1 Muslia, ya, kelompok 2 Ira, kelompok 3 Ifatun. Silakan dari tempat duduknya, silakan. Bagus, sudah ya? Ya, kan kalian dalam bentuk kelompok ini nanti kalian berdiskusi ya. Nanti setelah berdiskusi, nanti kalian membahas, yaitu nanti membuat laporan, nanti kalian bagaimana mempresentasikan dengan baik, gitu ya, mempresentasikan dengan baik, silakan dikerjakan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk dikerjakan oleh kalian. Di mana lembar kerja peserta didiknya? Saya punya filenya tadi, mana filenya saya? Ini kan? Ya. Perhatikan, saya berikan file, di mana file ini adalah sudah ada lembar kerja peserta didiknya. Silakan filenya ini dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan, silakan dibuka dulu. Ya, perhatikan. Sebelum kita mengerjakan LKPD, ya perhatikan. Sebelum kita mengerjakan LKPD, perhatikan dulu petunjuk LKPD yang akan dikerjakan. Ya, perhatikan semuanya. Pertama, awali setiap aktivitas dengan doa semoga berkah dan mendapat kemudahan saat kegiatan. Ya, itu ya. Yang kedua adalah pahami tujuan dasar teori dan langkah-langkah kerja dengan baik. Yang ketiga, kerjakan juga dengan baik, sabar, jujur, serta kembangkan kreativitas kalian. Itu ya. Dan berikutnya adalah silakan langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, kalian buka software pakai tracer. Nah, nanti kalian buka software pakai tracer ya. Yang berikutnya adalah settinglah menggunakan routing statis. Silakan dibuka dulu pakai tracernya yang sudah dibuat LKPD. Saya sambil buka LKPD-nya ya. Nah, pakai tracernya sudah dibuka. Dan perhatikan dulu, ya perhatikan. Sudah dibuka pakai tracernya? Sudah. Jadi dari paket tracer ini nanti kalian membuat konfigurasi routing statis. Setelah buat konfigurasi routing statis, nanti setelah itu dicoba. Nah, dicoba ya, dicoba nanti permasalahan dari itu apa saja. Bisa nanti uji cobanya pakai Omeng Prom atau nanti kalian bisa menggunakan PDU. Ya, silakan dicoba. Perhatikan di depan dulu, perhatikan. Nanti mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Bapak ya. Perhatikan dulu di depan, silakan perhatikan di depan. Ya. Bagaimana cara membuat seperti contoh barusan? Silakan kalian buat dulu, ambil routernya dulu. Ya. Setelah router ini diambil, silakan kalian ambil kebutuhannya adalah switch ya. Silakan ambil switch. Setelah kita ambil switch, silakan kita ambil komputernya. Kabel. Mungkin ada yang belum selesai, coba. Belum, Pak. Yang mana? Yang kabel. Yang dari router 2 ke router 3 ya. Iya, Pak.
caranya begini, caranya gini ya. Saya hapus dulu. Caranya begini. Cara ngambilnya kita pilih koneksi ini, di koneksi ini dicari dulu ya. Setelah cari koneksi, kita ambil kabel namanya serial DCE ya. Coba saya lihat yang mana yang tidak bisa. Yang mana? Ya, punya ya. Ya, perhatikan. Kalau sudah buat di LKPD-nya, ya, nanti kita buat seperti itu ya. Perhatikan dulu. Nanti permasalahan yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita mencoba menyelesaikan masalah tadi dari PC 5 ke PC 0 itu tidak bisa. Ya, dari PC 4 ke PC 1 tidak bisa. Itu sudah kita buat bersama kalian semuanya ya. Sudah buat kan? Ya. Seperti yang ada di papan, berkaitan dengan jaringan yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengecek jaringan router itu, apakah ada yang bisa? Bisa. Coba sekarang saya yang mengoperasikan, kalian yang mengendalikannya dan menjawab. Silakan. Dari PC berapa ke PC berapa? Dari PC 5 ke PC 0. Ya, baik. Klik 2 kali. Mau klik 2 kali ya. Terus setelah itu Stop. Terus ya. IP-nya berapa? Titik pin. Ping. Enter. Coba dulu bisa enggak? Nah, di sini kok itu perhatikan destination host unreachable. Berarti itu menandakan tidak terhubung dengan PC 5 ke PC 0. Berarti itu permasalahan yang nanti kalian selesaikan. Itu ya. Ya. Perhatikan dulu. Sekarang saya coba dulu dari 4 ke 2. Ya, 4 ke 2. Coba bisa. Ya, caranya adalah pilih 2 kali. 2 kali ya. Setelah itu pilih Desktop. setelah desktop Comment prompt. Command prompt, setelah itu ping spasi 192.168. ya ini 168. Oh, ini 168. 168 ini. Ini 168. Ini 168 itu sudah. Ya benar ini 168. Titik. Titik 2.2. Kenapa 2.2? Titik 2, Pak. Iya bentar. Kita tenang sampai 2.2. Ya. Kenapa 2.2? Karena masih jalurnya ini ya nak ya. Iya. 2.2-nya yang satunya 2.3. Kalau kita 2.2 enter bisa enggak kira-kira? Nah ini kenapa kok bisa? Berarti kan ada beberapa permasalahan di dalamnya. Nah kalian mengerjakan permasalahan tadi yang sudah dibuat. Kira-kira permasalahan itu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ya, silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan secara kelompok, ya kelompok. Walaupun secara kelompok, silakan tetap jaga jarak. Ya, Pak. Di dalamnya sudah ada bahan ajar atau ada modul ya. Silakan kalian cari di internet, nggak apa-apa bagaimana cara permasalahannya ya. Silakan. Wifi-nya sudah kuning nggak? Sudah. Sudah. Tahu passwordnya? Ya. Terus, silakan kerjakan dulu. Ya, silakan. Dipahami dulu, dipahami. Baik, anak-anak semuanya, silahkan kalian berdiskusi sesama kelompoknya ya. Berdiskusi sama kelompoknya, silahkan kalian cari materinya di bahan ajar atau di YouTube atau di sumber internet yang lainnya. Silahkan carikan permasalahan apa yang ada nanti kamu pelajari di sini. Ya, silakan. Silakan, linknya sudah ada ya. Ya. Silakan buka dulu. Silakan.
yang bisa berdiskusi dengan baik. Ada yang tanya, oh, ini yang begini nanti ini belum di sini. Nanti ini dicoba masalahnya. Iya, ada. Ambil laporannya di bagian ya. Nanti setelah laporan itu nanti kalian diskusikan semuanya ya. Di sini ada pertanyaan di sini. Baik anak-anakku semuanya, setelah kamu berdiskusi ya, jangan lupa sambil kalian diskusikan sama temannya ya, bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Di LKPD itu sudah ada aturannya ya. Silakan LKPD-nya dibuka semuanya dan laporannya itu bagian juga dibuka. Ada nggak laporannya? Silakan buka semuanya, buka LKPD-nya. Di situ ada format bagaimana cara mengerjakan laporan yang baik dan benar. Silakan dibuat, dicek. Iya LKPD. Lanjut. Kenapa? Jangan kurang kerjaan ini. Ya, tetap diskusi ya sama temannya ya. Ada nak LKPD-nya? Oh iya, kenapa? Ini mau nanya di laporan Yang mana ya? bekerja. Ya, laporan individu dari hasil praktikum kelompok ya itu mana? Mau disertakan masuk ke Oh, langkah kerja dan gambar kerja. Ya baik, saya jelaskan kepada anak-anakku semuanya ya. Di langkah kerja atau gambar kerja itu kalian kan mengerjakan ya. Iya. Mengerjakan bagaimana cara membuatnya dulu ya. Yaitu permasalahannya seperti apa, terus apa yang terjadi itu semuanya saya minta kepada kalian nanti di screenshot atau di SS ya. Di screenshot ya. Jadi misalkan membuat ini ya, di screenshot hasilnya. Setelah di screenshot maka nanti ditaruh di situ ya. Jadi perhatian. Baik, sudah selesai berkaitan dengan diskusinya ya. Pembuatan laporannya sudah selesai. Sudah ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Baik, anak-anakku semuanya, dari hasil diskusi tadi saya minta kepada kalian ada salah satu yang mempresentasikan dari hasil laporan yang sudah kalian buat, itu ya. Kira-kira siapa yang mau maju dari kelompok dari kelas ini? Nah, silakan saya minta ya kelompok 2 aja dulu ya. Nanti kelompok berikutnya ada kelompok. Baik, silakan kepada anak-anakku semuanya yang mau maju. Tapi sebelum kalian maju, saya minta pada kalian nyanyi dulu biar dapat semangat. Coba berdiri dulu. Nah, sudah. Silakan tangannya ke depan dulu. Nah, samping. Ya. Depan. Ya, samping. Ya, baik, sudah. Sampaikan. Kalau tadi duduk, sekarang berdiri. Sejak apa? Jadinya masih ingat? Lagi. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Luar biasa. Terima kasih. Baik, silakan kelompok
Siap, perhatikan anak-anakku semuanya. Teman-temannya akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi ya. Hasil dari diskusi tadi dari permasalahan itu akan mempresentasikan nanti di kelompok 2 akan diwakilkan oleh saudari Ira. Silakan nanti saudari Ira silakan dipresentasikan. Jangan lupa kepada anak-anakku semuanya ya, nanti kalian memberikan tanggapan kepada temannya ya dari hasil permasalahan yang sudah disampaikan oleh kelompoknya, kelompok 2 ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Baik, silakan dimulai. Tepuk tangannya dulu sebelum dimulai untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang permasalahan dan perbaikan pada routing statis. Nama saya Nabila Maulidia. Bagaimana mengatasi permasalahan pada routing statis? Jadi di sini sudah ada 3 router dan 6 PC yang saling terhubung. Nah, 3 router ini saat ini sedang mengalami permasalahan. Di sini routernya memiliki IP yang di gedung 1 192.168.1.1. Masing-masing terhubung ke switch. Di switch itu terhubung ke PC 0, PC 1, PC 2, PC 3 sampai PC 5. PC 0 sendiri mempunyai IP address 192.168.1.2. Permasalahan tes koneksi dari PC 5 ke PC 0. Pin 192.168.1.2. Nah, dari gambar berikut, PC 5 ke PC 0 tidak dapat terhubung atau unreachable. Contohnya PC 5 ke PC 0 kita buktikan. suaranya kurang keras ya. Kita buktikan dari PC 5 ke PC 0. Kita ke desktop, kemudian ke command prompt, kemudian ketik pin 192.168.1.2. Enter. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya unreachable atau tidak terhubung antara PC 5 ke PC 0. Cara mengatasi permasalahannya yaitu untuk mengatasi kasus seperti di atas, kita harus melacak jalur yang ditempuh pakai pin. Pertama, lakukan pengecekan setting routing statusnya, apakah sudah ada, kemudian dianalisa. Kedua, ketikkan perintah show IP route pada tiap router. Pengecekan routing status. Kita ke config dan routing status. Nah, di sini masih ada satu IP tujuan. Jadi di sini kita akan membuat menjadi 2 IP tujuan. Di gedung 2 sudah ada 2 IP tujuan, jadi tidak usah ditambahkan lagi. Kedua, ketikkan perintah show IP route pada tiap router. Ketiga, kita periksa isi tabel masing-masing routing mulai dari gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Address tujuan harus sesuai dengan IP route tujuan dengan ping 192.168.1.2. Kita klik PC 5, kemudian ke desktop, kemudian di command prompt, kemudian ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah bisa terhubung, tidak unreachable lagi karena sudah memiliki 2 IP tujuan. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Iya. Artinya yang tadi dari 5.0 ada ya? Dari 5.0 tadi bahwasanya tadi kan tidak bisa unreachable, tapi ketika ditambah root tujuan atau IP root, nah secara otomatis dia sudah bisa karena tadi awalnya katanya 1 gitu ya. Lalu jadi ada permasalahan ditambah root lagi sama kelompok ini, baru dari 5.1 awalnya nggak bisa, baru bisa karena ditambah IP itu awalnya 1 IP maka ditambah lagi. Mungkin dari presentasi kami ada yang mau menanggapi? Silakan tepuk tangannya dulu.
semuanya, silakan kalian tanggapi apa yang sudah disampaikan. Nanti yang bisa menanggapi seperti tadi, saya kasih nilai, kasih hadiah. Ya, silakan mungkin ada yang menanggapi dari pertanyaan dari apa yang disampaikan. Siapa? Silakan. Namanya? Silakan soalnya jelas. Dari permasalahan tersebut, Tanggapan. iya, Ya, silakan. kita bisa menggunakan PDU untuk diuji coba koneksinya selain dari command line. Sudah. Sudah. Oke, tepuk tangannya buat Lady. Saya kasih nilai dulu 90 karena sudah menjawab. Adanya sudah tadi ya? Mau minta lagi? Iya. Ya nanti ini adanya. Hadiah untuk presentasi, dalam presentasi adanya 2. Ya, sudah. Ya. Nah, baik. Ya, yang lain juga seperti itu yang bisa jawab nanti juga dapat 2 ya. Presentasikan siapa namanya? Iya, ada Abdullah sana, saya kasih nilai 90 juga. Ini teman-temannya juga yang berani memberikan diri. Saya kasih 85 ya. Ya. Baik, berikutnya adalah silakan menyimpulkan dari yang sudah bisa dipahami ya. Silakan disimpulkan dari yang sudah disampaikan teman-temannya dengan kamu silakan disimpulkan. Kesimpulannya, dalam melakukan pengecekan permasalahan routing statis pada Cisco paket tracer harus diperlukan ketelitian dalam pengerjaannya, seperti pemberian IP root pada router dan pemasangan port yang sesuai, sehingga hasil simulasi dapat berjalan dengan baik. Silakan tepuk tangannya. Baik, mungkin itu saja bisa ditutup kelompok 2 ya. Silakan ditutup dulu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu sebelum mengakhiri. Luar biasa untuk kelompok 2. Baik, apakah hari ini materinya sudah saya sampaikan bersama teman-temannya mempresentasikan semuanya? Apakah ada yang belum paham? Sudah Sudah paham semua? Ya. Beneran, sudah paham semua? Ya. Ngerti ya? Ya. Apakah penjelasannya Bapak cepat apa gimana? Nanti kalau sampai mengatakan cepat atau semacamnya nanti saya ulang lagi. Gimana? Ya. Tidak, sudah sesuai. Ya. Sudah ya, paham ya? Ya. Baik, kalau sudah saya akan menyimpulkan berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi sama kelompok 2. Perlu saya sampaikan, dalam melakukan pengecekan permasalahan routing statis pada Cisco packet tracer harus diperlukan ketelitian. Yang pertama, kalian harus mengecek ketelitian dari permasalahan tadi ya. Yang berikutnya adalah kalian mengecek bagaimana dalam pengerjaan atau pemberian IP address. IP addressnya apakah sudah ada atau tidak, itu ya. Ya. Selanjutnya, tadi saya sudah disampaikan bahwasanya IP rootnya hanya 1. Ya, IP rootnya 1. Jadi ketika 1 itu harus ditambahkan. Dan juga. Jadi seperti itu dari saya. Semoga bermanfaat ya. Baik, mungkin dari anak-anakku semuanya, materi kita sudah dipelajari, kita sudah paham semuanya ya. Silakan mungkin ada anak-anak semuanya yang mau menyimpulkan dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan. Siapa? Silakan. Namanya Wilda. Ya, silakan disimpulkan dari materi yang sudah disampaikan. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP root secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Mbak Wildanya. Baik, saya kasih LKPD-nya. Silakan di LKPD-nya dikerjakan. Yang tadi itu LKPD-nya berkaitan dengan pengetahuan. Nah, nanti sampai di mana pengetahuan kamu. Baik. Jangan lupa ya, yang LKPD praktikumnya nanti dikirim lewat email ya. Ya. Dan kita bisa merekam itu. Ya. Ya, dibuka anunya soalnya buka di lembar jawaban buka ya. Dikerjakan itu ya, ada pilihan ganda sama rasanya dibuka. Ya. Dikerjakan? Sudah. Pilihan gandanya sudah dikerjakan ya.
Soal esainya juga dikerjakan ya. Ya. Nah, nanti dari hasil itu nanti saya rekap ya. Saya rekap dulu sebentar. Silakan dikirim lewat email. Silakan dikirim lewat email ya. Dari KPD itu dan saya KPD keterampilan sama pengetahuan silakan dikirim saya, nanti saya rekap nilainya ya. Nomor 1 namanya Ifatun ya. Sana. 1 alamat emailnya ya. Alamat emailnya tetap yang kemarin. Yang kemarin apa namanya? Rosid AST. Ya, nasid.karomi. Naomi. Ya, karomi@gmail.com. Jangan lupa. 2 Susita. Untuk penilaian, saya rasa sudah banyak yang mengumpulkan ke email dari KPD sama pengetahuannya. Jadi nilai yang paling tertinggi nanti saya buat hadiah dari angka nomor 1 sampai 5 gitu ya. Ya, Pak. 1 dan 5. 1 adalah Iradatul Hasanah mendapat nilai 95. Jadi keterampilan sama pengetahuan. Yang kedua sudah saya janjikan tadi, yang mendapatkan nilai nominasi dari 1 sampai 5 akan mendapatkan buku dari Bapak ya. Walaupun bukunya biasa-biasa saja ya. Ya, Pak. Yang nomor 1 Iradatul Hasanah. Ya, silakan berdiri. Ya, ini dirinya buat kalian ya. Belajar dengan baik. Jangan lupa waktu semoga bermanfaat ya. Itu hadiah dari Bapak. Semoga itu adalah sebagai pembekalan kalian nanti ke depannya. Selanjutnya karena materi ini sudah selesai, saya sampaikan kepada anak-anak semuanya ya. Untuk materi berikutnya, materi yang akan datang atau materi yang minggu depan adalah materi berkaitan dengan mengevaluasi rutin dinamis ya. Mengevaluasi rutin dinamis. Jadi kalian saya sampaikan, kalian tetap tingkatkan semangat untuk belajar. Iya. Tingkatkan semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak sesuai dengan protokol COVID-19. Sampaikan kepada bapak ibunya semua, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, pakai protokol COVID-19. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum saya akhiri materi ini, silahkan ada yang memimpin doa dulu. Ya silakan, yang sudah banyak hadiahnya. Lili, silakan Lili. Bersiap. Ya silakan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak semuanya. Saya akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga nanti kelak kalian bisa ilmunya bisa bermanfaat baik di dunia usaha maupun di dunia. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, saya minta dulu yel-yelnya biar nanti pulangnya semangat. SMK